sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan di pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak Evangelis Sintua B. Siregar dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam renungan pagi ini. Kami mohon tuntunan-Mu agar renungan ini menjadi berkat bagi para pendengar. Kami juga berdoa untuk sahabat pendengar yang saat ini sedang terbeban berat, baik karena masalah pekerjaan, keluarga, atau penyakit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Sebelum mendengar firman-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, agar layak bersekutu dengan-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar layak melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Kitab Lukas pasal 10 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 11. Kitab Lukas pasal 10 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota,
dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas dan tanggung jawab iman orang Kristen dalam melakukan penginjilan dengan membawa berita keselamatan bagi seluruh umat manusia yang telah diamanatkan oleh Kristus. Dalam konteks inilah Tuhan Yesus memerintahkan para murid agar mereka pergi ke tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan Injil dengan berperan sebagai anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Apa maksud perumpamaan ini? Sahabat pendengar, Nats hari ini mengedepankan bagaimana cara melakukan penginjilan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika mengutus 70 murid untuk menyampaikan kabar baik ke berbagai penjuru dunia. Dari Nats pembimbing ini ada 3 pokok renungan yang penting disampaikan Tuhan Yesus sebagai ciri karya pengutusannya. Yaitu yang pertama, perintah Tuhan Yesus mengatakan, pergilah menjalankan tugas penginjilan. Yang kedua, mengutus mereka seperti anak domba. Dan yang ketiga, mereka bergerak menuju ke tengah-tengah serigala. Marilah kita membahasnya satu persatu. Perintah Yesus, pergilah menjalankan tugas penginjilan. Sahabat pendengar, Nats pembimbing hari ini adalah perintah Yesus kepada para murid untuk melakukan penginjilan dengan membawa kabar baik tentang berita kematian dan kebangkitan Kristus dalam rangka menyelamatkan manusia berdosa. Pekabaran Injil adalah tugas orang percaya, membawa kabar baik pada semua orang, terutama pada domba-domba yang hilang, yang tersesat dari jalan kebenaran, sehingga mereka jauh dari Tuhan. Dalam Matius pasal 10 ayat 6-7 dikatakan bahwa penginjilan adalah pemberitaan kerajaan Allah yang disertai dengan penyataan kuasa Allah terhadap kekuatan dosa, penyakit, dan iblis. Dengan demikian, dalam penginjilan, di samping memberitakan kerajaan sorga, dimungkinkan juga terjadi penyembuhan orang sakit, pentahiran penderita kusta, pengusiran roh-roh jahat, dan sebagainya. Bagaimana agar tugas penginjilan itu dapat berjalan dengan baik? Tuhan Yesus mengisyaratkan agar dalam penginjilan mereka menggunakan pendekatan tim dengan cara berjalan berdua. Dalam kajian psikologi, kelompok manusia terkecil dan yang berinteraksi paling intensif adalah kelompok berdua atau disebut juga kelompok duaan. Dalam bahasa asing disebut diadik. Apa kelebihan dari kelompok duaan ini? Bekerja berduaan, apalagi dilakukan oleh orang beriman yang saling percaya dan saling peduli, memiliki kelebihan yang luar biasa.
tim duaan atau disebut diadik tadi akan menghasilkan kombinasi antara iman dan hikmat yang bersinergi dari kedua murid yang menjadi tim tersebut. Kerjasama tim seperti inilah yang dapat membuat kelebihan, kemampuan, dan keberanian dari yang satu dapat menutup kelemahan yang lain, sehingga program penginjilan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Bagian yang kedua, mengutus seperti anak domba. Sahabat pendengar, penginjilan adalah karya pengutusan. Domba melambangkan sebagai makhluk yang lemah. Dia mempunyai tanduk tapi melingkar. Dia tidak mempunyai cakar, tidak punya taring, apalagi punya bisa. Dia juga tidak mampu berlari dengan cepat dan lincah. Domba adalah perlambang dari manusia yang karena kelemahannya bisa mudah tersesat dan terhilang. Domba yang sesat melambangkan manusia berdosa yang telah mengalami kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Mereka bukanlah pemangsa atau perusak. Sementara serigala adalah binatang buas yang ganas. Sesuai perumpamaan ini, perintah Yesus mengatakan, "Pergilah," mengandung makna bahwa orang percaya bertugas sebagai saksi Kristus adalah domba yang bertindak di bawah otoritas Allah, di mana Yesus sendiri adalah gembalanya. Walau domba binatang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, tetapi di bawah otoritas gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus, para kawanan dombanya akan merasa aman di bawah lindungannya, sehingga tetap kuat menghadapi roh dunia yang dilambangkan sebagai serigala. Bagian yang ketiga, menuju ke tengah-tengah serigala. Dalam Matius pasal 10 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tugas penginjilan sering diumpamakan sebagai pelayanan mencari domba yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 3-7 dikatakan bahwa seorang gembala yang baik rela meninggalkan 99 domba yang aman untuk mencari domba yang sesat atau hilang. Logika keselamatan yang dikembangkan Tuhan Yesus dalam mencari dan mengejar seekor domba yang sesat berbeda dengan logika ekonomi manusia pada umumnya yang mengembangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pertanyaannya, apakah efisien ketika kita mencari seekor domba yang hilang dengan meninggalkan 99 domba yang sehat? Bagi gembala yang baik, mengejar seekor domba yang hilang jauh lebih penting, walaupun untuk itu ia harus berkorban nyawa. Setelah bertemu, ia juga tidak menghukum domba yang hilang itu, tetapi ia mengembalikannya kepada kawanannya semula. Agar domba-domba ini mampu bertahan di tengah-tengah serigala, memang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa ia harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksudnya? Nas ini mengingatkan kita agar para murid tidak membawa pundi-pundi, harta, emas, perak, bekal, baju, dan tongkat. Tapi hendaklah mereka melayani dengan rendah hati dan bersandar hanya pada kemurahan Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita tetap seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena domba memiliki karakter yang berlawanan dengan serigala. Sifat manusia berdosa digambarkan seperti serigala yang licik, Homo homini lupus,
saling mencakar satu sama lain, tapi tidak berani berhadapan langsung dari depan. Sementara sifat orang Kristen yang sejati adalah berbeda dari sifat dunia ini. Ia adalah cerdas dan tulus seperti merpati, memiliki jiwa yang selalu bangkit, berjuang, sepenuh hati melayani, dan bersandar kepada kemurahan Tuhan. Agar penginjilan sukses, maka orang percaya haruslah bertindak dengan cerdik dalam menghadapi bahaya. Tapi dia harus bisa seperti ular yang terampil bersembunyi di balik rerumputan, walaupun di sisi lain ia melayani dengan tetap menjaga keutuhan pelayanan dan tidak tercela, karena dilakukan dengan hati yang bersih dan tulus seperti merpati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami agar mampu menjelaskan tugas penginjilan yang Tuhan percayakan kepada kami dimanapun kami berada. Tidak jarang kami merasa takut dan enggan menghadapi tantangan, menyaksikan iman kami kepada orang-orang di sekitar kami, ketika kami seharusnya berani mengungkapkan kebenaran firman-Mu. Kami sering merasa ragu, rendah diri, dan merasa tidak berdaya ketika kami dituntut untuk menyaksikan kebenaran-Mu di tengah-tengah orang banyak. Karena itu ampuni kami ya Tuhan. Tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar betapapun beratnya tantangan menegakkan kebenaran, kami tidak gentar. Karena Engkau menuntun kami agar mampu berperilaku cerdik seperti ular, tapi berhati tulus seperti merpati. Berkati kami melaksanakan tugas penginjilan kami, sehingga kami kuat menghadapi berita-berita hoax maupun berita-berita bodoh yang berpotensi memecah belah persatuan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Small
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bapak Evangelis Sintua Binsar Siregar dengan nomor HP 0815 8465 7186. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau HP 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor handphone 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Di masa PPKM level 1 dilakukan ibadah menjadi 3 kali. 1. Ibadah umum pagi pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. 2. Ibadah umum jam 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Ibadah Minggu sore pukul 18.00 atau pukul 6 sore dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Digembalakan oleh 1. Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH. 2. Pendeta Sahat Parulian Nababan STH. 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran. 4. Bersama 25 orang Sintua dan 9 orang calon Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor handphone 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga tetap menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.